Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar atau memulai pembelajaran terkait dengan bagaimana nanti kita akan menggunakan suatu algoritma, di mana algoritma itu nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan memulai dengan kontrak kuliah, di mana isinya nanti kita akan mengetahui kompetensi yang akan kita dapatkan selama 1 semester ke depan. Kemudian setelah itu kita juga akan mengetahui seluruh materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Berikut juga penilaiannya ya. Nih, yang pertama kompetensi yang kita harapkan selama 1 semester di dalam mempelajari algoritma pemrograman ini, yaitu diharapkan kita semua, terutama saudara sekalian, ini nanti bisa menjelaskan dan menerapkan algoritma secara konseptual untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi, di mana persoalan itu bersifat komputasional. Nih. Di samping itu nanti mahasiswa atau saudara sekalian ini bisa menjelaskan dan menganalisa dari kompleksitas algoritma yang digunakan. Jadi ketika kita akan menggunakan suatu algoritma, tidak serta-merta langsung algoritma itu kita gunakan, tetapi kita juga harus bisa menghitung dan menganalisa seberapa kompleks atau seberapa cepat algoritma yang kita gunakan nanti. Begitu. Ini yang kita harapkan ya. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, ini sudah saya klaster atau sudah saya bagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Jadi nanti materinya ini akan berisi video, kemudian video pembelajaran maksudnya, kemudian ada jenis-jenis modul tugas yang bisa kita kerjakan. Nah, yang pertama nanti untuk pertemuan pertama ini kita kontrak belajar sama pengenalan algoritma. Jadi apa saja algoritma dan gimana nanti kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan algoritma itu. Kemudian yang kedua, analisa algoritma. Ini sedikit kompleks karena yang kita pelajari berkaitan dengan bagaimana cara kita menghitung seberapa kompleks dari algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian ada fungsi rekursif dan iteratif. Bagaimana nanti kita akan membangun suatu program atau suatu aplikasi dengan membandingkan kira-kira mana yang lebih efektif antara fungsi rekursif sama fungsi iteratif. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat yang akan kita bahas yaitu algoritma sorting, di mana sorting ini kita bagi menjadi dua, ada basic sorting, ada advanced sorting. Nah, basic sorting ini salah satu contohnya bubble sort, insertion sort, sama selection sort. Kemudian yang advanced sorting ini kita bagi menjadi dua, ada merge sort, quick sort, bagger sort, sama radix sort. Setelah UTS ya, pertemuan ke-9 akan kita bahas terkait dengan kompleksitas dari searching. Di mana searching ini ada banyak jenisnya, ada sequential search, ada binary search, ada interpolasi search. Kemudian pertemuan 10 sampai ke-14 ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan suatu persoalan di mana persoalan itu bersifat komputasional, dengan menggunakan pendekatan algoritma. Nah, salah satu permasalahannya, ada yang disebut dengan least square, di mana least square ini bisa kita gunakan untuk memprediksi dari suatu pola tertentu. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua, ada yang disebut dengan regresi linear dan ada yang disebut dengan regresi polinomial.
Kemudian pertemuan 12 sampai ke 14. Nah, ini suatu permasalahan di mana permasalahan itu diangkat dari perhitungan akar-akar persamaan kuadrat. Ini nanti algoritmanya ada beberapa, ada metode Newton, ada secant, mungkin ini yang dipelajari di mathematical discrete, kemudian ada successive bisection dan fixed point iteration. Nah, ini yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nanti model pembelajarannya itu model 1 berbasis video. Jadi tiap-tiap pertemuan akan kita buatkan videonya. Nah, kemudian dari masing-masing pertemuan itu nanti kita juga akan siapkan slide, slide pembelajaran. Kemudian bisa juga nanti dalam beberapa pertemuan kita juga siapkan modul. Modul itu bisa tugas dan cara penyelesaiannya. Nah, nanti untuk tiap-tiap perkuliahan, jam perkuliahan itu saya harapkan saudara semua sudah mempelajari mempelajari masing-masing pembelajaran tadi, video, modul, slide, sehingga ketika pada saat waktu pembelajarannya itu langsung kita membahas discussion-nya, ya, discussion itu. Oke, itu untuk materi selama 1 semester ke depan. Kemudian, nah, penilaiannya akan kita gunakan seperti ini, ya. Jadi yang terpenting nanti di dalam discussion kalau tidak aktif tidak aktif dalam proses discussion di lms.umi.ac.id, maka kita sangka atau bisa dikatakan saya anggap Anda tidak mengikuti perkuliahan ini. Kemudian masing-masing tugas porsinya sekian, kuis porsinya sekian, dan Anda juga harus menyelesaikan modulnya, ya, modul praktikum maksudnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini referensinya sudah bisa di-download. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di overview, ya, di overview pertahanan, pengenalan OOP, ya, overview dari OOP. Habis ini karena erat kaitannya antara pemrograman yang akan kita gunakan. Ini mohon maaf ya, ini aslinya overview OOP. Kemudian baru nanti kita akan bahas pengenalan algoritma di bawahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.